Apa sih pemaafan itu? Maaf itu kata-kata yang akrab di mulut kita, cuma jarang orang yang sampai masuk ke dalam memaafkan bener apa enggak. Sama kayak kemarin kebencian. Kebencian itu akrab dengan hidup kita sehari-hari, tapi kita tidak merasa bahwa dalam diri kita banyak kebencian. Maaf itu sering kita ucapkan, tapi kita jangan-jangan tidak tahu bahwa kita belum punya jiwa memaafkan. Ada banyak definisi tentang forgiveness, tapi saya suka definisi itu. Yang saya suka dari definisi itu, ada beberapa kata-kata yang menurut saya pas. Yang pertama, proses. Jadi maaf itu butuh proses. Susah maaf itu langsung. Kalau langsung itu biasanya bukan maaf, mungkin basa-basi atau otomatis thought kayak kemarin. Nyenggol orang kesenggol deal, maaf ya. Itu biasanya enggak ada mikir panjang, maaf beneran apa kayaknya enggak. Jadi ada proses pasti. Setelah proses, tapi proses ini proses yang disengaja. Kalau otomatis itu berarti enggak disengaja. Disengaja itu diniati benar. Kemudian sukarela. Ada orang yang minta maafnya tidak sukarela. Kenapa? Dipaksa. Kalau bapak tidak minta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, saya laporkan polisi. Nah itu tidak sukarela. Tidak ketemu hakikatnya pemaafan. Orangnya minta maaf bukan karena dia memang niat minta maaf, sengaja minta maaf, tapi karena takut ditangkap polisi. Jadi ada unsur sukarela dan sengaja. Kemudian ada sikap mental yang berubah. Dari awalnya tidak suka, tidak berkenan, jadi memaklumi. Harus ada ininya. Kalau batinnya masih belum memaklumi, itu belum maaf, tapi masih basa-basi. Kayak kita kemarin waktu Idul Fitri itu kan salam-salaman dengan siapa saja. Itu 90% basa-basi. Coba kamu cermati, kan basa-basi. Ketemu temannya, minal aidin ya, mesti gitu. Maaf lahir batin ya, tapi enggak, itu basa-basi. Prosesnya tidak ada. Jadi perubahan perilakunya tidak ada. Dan yang terakhir, emosi negatifnya disingkirkan. Dendam, ingin membalas, tadi disenggol, nyenggol balik baru saya maafkan, itu berarti nggak memaafkan. Jadi dalam maaf itu ada kesengajaan, kesukarelaan, ada perubahan tanggapan dari suka jadi tidak suka jadi suka, dari marah jadi memaklumi, dan yang terakhir tidak ada lagi emosi negatif. Kalau ini ada berarti kita sudah memaafkan orang itu. Tapi kalau masih ada emosi negatif, masih ada marah, sebenarnya saya masih marah ini, tapi ya sudahlah saya maafkan. Nah ini marahnya masih ada, sebenarnya belum kita memaafkan dia. Ketika memaafkan, emosi negatifnya harus sudah hilang. Maaf beda, di situ di paragraf kedua saya tulis maaf beda dengan condoning kalau bahasa Inggris. Jadi condoning itu ketika orang tidak menganggap itu salah, ya berarti tidak butuh maaf. Jadi misalnya kakimu keinjek, oh maaf ya, oh enggak apa-apa, bagi saya kamu enggak salah, kamu enggak sengaja, bukan salah itu. Nah itu condoning, itu sebenarnya enggak butuh maaf. Atau excusing. Excusing itu ya salah, cuma kamu enggak harus tanggung jawab. Itu excusing. Kamu minum teh terus saking capeknya tehnya kamu tendang biur, terus karpetnya kena teh apa kena kopi.
Itu kan kamu merasa bersalah. Tapi orang-orang sekitarmu excusing. Bisa maklumi, tidak apa-apa, kamu nggak harus tanggung jawab, ben tak miri wae sing nyuci. Nah itu namanya excusing. Yang kena kerjaan takmirnya sekarang. Jadi excusing itu juga tidak butuh pemaafan. Sudah dimaafkan duluan. Itu excusing. Ada juga yang forgetting. Orang barat kadang ada apa-apa, forget it, sudahlah lupakan aja. Itu juga berarti tidak butuh maaf. Sejak awal sudah dimaafkan. Ada yang pardoning. Pardoning itu kita melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain, tapi sah. Mungkin karena kita hakim. Hakim itu kan dengan ini saya putuskan kamu di penjara 3 bulan. Kan kita nggak bisa bilang kejam sekali orang di penjara 3 bulan. Loh enggak, karena memang dia ngomongnya sesuai hukumnya memang begitu. Hakimnya nggak perlu minta maaf ya, kamu saya eksekusi 3 bulan. Enggak perlu begitu. Itu dia sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan. Itu namanya pardoning. Kalau urusan ini kamu enggak perlu minta maaf, enggak apa-apa. Memang aturannya begitu. Ada juga rekonsiliasi, reconciliation. Ini kenapa tidak masuk urusan maaf? Karena rekonsiliasi ini setelah permaafan selesai biasanya baru rekonsiliasi. Dimaafkan dulu baru rekonsiliasi. Jadi beda. Jadi ada loh orang yang rekonsiliasi tapi belum memaafkan. Hubungannya sudah pulih tapi kamu tidak saya maafkan, tak inget-inget besok kalau kamu. Nah itu berarti belum memaafkan. Tapi sudah rekonsiliasi. Masing-masing masih menyimpan dendam. Nah itu bisa. Tapi secara formal hubungannya sudah pulih. Kemarin kamu selingkuh, ya sudah, saya maafkan. Sekarang kita balik lagi. Tapi awas kamu besok. Nah itu diinget-inget. Berarti rekonsiliasinya enggak, tapi sebenarnya belum dimaafkan. Itu forgiveness. Jadi bukan condoning, bukan excusing, bukan forgetting, bukan pardoning, dan bukan reconciliation. Untuk urusan 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tidak ada hubungannya dengan pemaafan.